Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Eh, Hari ini kembali lagi saya akan memberikan informasi tentang hasil dari sidang makalah online kemarin. Seperti yang saya akan jelaskan atau seperti yang akan saya janjikan kemarin bahwa eh, hasil dari ujian sidang makalah online akan diumumkan sekarang. Kalau kemarin dari makalah yang terbaik itu adalah diambil hanya satu orang, sedangkan untuk ujian sidang makalah online ini akan diberikan tiga terbaik gitu. Jadi untuk yang juara satu, juara dua, dan juara tiga. Nah, sebelum saya mengumumkan hasil dari sidang makalah tersebut yang akan saya sebutkan nanti, saya akan mencoba eh, untuk melihat kembali proses dari sidang makalah online. Sidang makalah online tentu sangat berbeda dengan sidang makalah sebelumnya atau yang lalu-lalu, yaitu yang dilakukan secara langsung. Nah, di sini sidang makalah online ini dilakukan oleh penguji lewat aplikasi Zoom dan aplikasi WhatsApp. Ya, oke. Kalau begitu kita lihat saja bagaimana proses dari sidang makalah tersebut. Yuk. Atelik nama ngarak hapais beli apa bola iya lirun mah tanda lah nambah mondung amat nak kita mau apa nale apa harus nale apa amat ini apa ini iya kondom ini ya. Jadi harusnya penulisannya itu harusnya dimiringkan. Ya, Ctrl I aja yang bagian infuse water. Kemudian untuk lain-lainnya sih sudah bagus, udah lihat ini sudah bagus. Hanya mungkin nanti dalam proses editingnya harus lebih teliti lagi, pinter ya. Halo Paki, Paki ada di situ? Paki suara bunda kedengeran nggak pintar? Paki. Cahaya mana cahaya? Mana? Di bawah belum di bawah berarti yang videonya aja. Paki, ini Paki masih. Udah ya, udah jelas ya. Apa yang Bunda bilang tadi? Kamu ganteng gitu. Coba bilang, Paki ganteng. Coba bilang. Oke, untuk Zahra sama Kemas hari ini persiapan ya Kemas. Oke, Zahra sudah siap ya. Oke, assalamualaikum Mas Zahra, Kak Zahra. Pagi. Oke, waalaikumsalam. Sehat Soleh? Sehat kok? Tadi kata Bunda. Sehat? Bosan gak di rumah? Bosan gak di rumah? Main dong ke rumah Bunda, tinggal nyebrang doang. Dari rumah nenek. Oke. Untuk Zahra temanya sidang makalah yang dibikin oleh Zahra adalah terkelupasnya kulit telur tanpa dikupas. Tanpa dikupas. Oke, kenapa Kak Zahra mengambil percobaan terkelupasnya kulit telur tanpa dikupas? Silakan jelaskan sama Zahra. Cairan ke dalam tubuhnya melalui jarum gitu ya. Saya membuat masalah atau topik Kalau infuse water judul ini untuk kepala saya. Oh gitu, oke. Dan sekunder, ternyata bukan hanya kebutuhan kita saja yang Pada saat melakukan percobaan tersebut menggunakan apa? ada warna yang kokoh dan ada yang tambahan, mungkin merah, kuning, hijau, biru ya seperti itu. Karena itu adalah warna-warna
pokok. telur itu sudah terkelupas sendiri, kira-kira telurnya boleh dimakan tidak? Jadi boleh Apa dimakan. yang kemudian sekunder? Kenapa? Infus water itu air mata. Kita dengarkan sambil dilihat ya. Karakteristik warna perlu dijadikan pertimbangan dalam aplikasi warna agar mencapai tujuan yang diinginkan. Warna terdiri berdasarkan kejadiannya maupun penggabungannya. Kemampuan warna menciptakan impresi mampu menimbulkan efek tertentu yang berpengaruh dalam pikiran. Kasih kakak. Terima kasih. Sekarang giliran Bapak ya, Zahra. Bisa mendengar suara Bapak? Jelas? Apa mungkin? Dikira PL yang kurang jelas sedikit jelasnya. Zahra, suara Bapak jelas? Belum masuk. Ya benar. Agak kurang seru juga ya. Nah, Jelas suara Bapak, Zahra? biasanya kita bisa berkumpul melihat aktivitas. Oke, terima kasih. Giliran Bapak ya, pertanyaannya ya. Tadi udah dibuka sama Bu Rima. Pertanyaannya manfaatnya apa sih? Ya, kenapa Zahra bisa mengambil judul terkelupasnya kulit telur? Pasti ada manfaatnya lah. Segala sesuatu yang kita pelajari, kita teliti ya, atau kita kita tekuni, itu pasti ada manfaatnya. Coba manfaatnya yang tepat itu seperti apa? Misalkan untuk kehidupan atau kebutuhan sehari-hari itu seperti apa? Coba. Wah, nggak kedengeran. Pakai headset ternyata, kawan-kawan. Kita lihat aja yang lain. Halo Bunda Titi. Lagi yang punya siapa itu? Menguji punya siapa? Paki. Oh, pakai. Gimana, bagus-bagus nggak anak-anaknya? Bagus, hebat banget. Oke, makasih Bunda Titi. Padahal baru tahunya hanya warna pokok aja. Biasanya ketika kita membuat sebuah Ke Bunda Nok. Halo Bunda Nok. Gimana? Sekarang lagi Pak Elon ya? Lagi Pak Elon ya? Ya. Heeh. Gimana makalah hari ini? Bagus-bagus gak anak-anaknya? Sidangnya? Alhamdulillah kelas 6 sangat inspiratif sekali ya, Pak Guru. Jadi banyak bisa dibuat di rumah itu karena alat dan bahannya itu mudah untuk didapatkan, apalagi sedang liburan seperti ini. Jadi kegiatan yang sangat positif. Iya. Meskipun dalam keterbatasan ya, dalam lockdown ya. Makasih ya. Yang lagi nganggur lagi siapa di sini? Bunda Rima nih. Bunda Rima lagi nganggur. Gimana Bunda Rima sidang makalah hari ini? Alhamdulillah, Sukses nggak? Sukses banget. Jawaban anak-anak juga. POPBGT banget deh. Bisa jawab. Meskipun dalam keadaan kondisi yang seperti ini ya. Ya, betul sekali. Betul. Makasih ya. Kondisi seperti ini tetap anak-anak juga tetap semangat. Iya, makasih. Bagaimana setelah melihat proses sidang makalah tersebut? Sangat rumit, bukan? Nah, begitulah. Jadi sidang makalah online dengan sidang makalah biasa itu lebih baik dengan sidang makalah biasa, karena dengan sidang makalah biasa itu persiapan mungkin hanya 1 hari, kemudian prosesnya juga hanya 1 hari sampai jam 11 atau jam setengah 12 itu selesai. Tapi kalau sidang makalah online itu tidak demikian. Jadi yang pertama kita harus menyiapkan video dulu selama kurang lebih 1 minggu. Anak-anak mengirimkan video ke saya. Kemudian ada beberapa video yang tidak dapat didengar oleh saya ketika dikirim oleh anak-anak. Kemudian anak-anak disuruh untuk membuat kembali dengan video yang dapat terdengar. Nah, begitu rumitnya membuat videonya saja, itu sangat rumit ya untuk online ini. Kemudian sudah terkumpul sampai hari Jumat terkumpul, kemudian barulah itu direvisi kembali barangkali ada yang ingin diperbaiki. Nah, hari Sabtu pagi jam 8 sampai jam 10 itu dikirimkan seluruh videonya ke seluruh penguji. Nah, kenapa itu berjalan dengan lancar ketika pengiriman video? Karena itu sudah dipersiapkan seminggu sebelumnya. Video-video tersebut itu sudah dipersiapkan seminggu sebelumnya. Nah, 2 hari penguji melihat dari video-video yang dikirimkan. Kemudian hari Senin barulah diadakan sidang makalah karena penguji sudah tahu, oh iya si A
kekurangannya di sini, si B kekurangannya di sini, si C kekurangannya di sini, kelebihannya di sini. Nah, jadi dapat dijelaskan ketika proses sidang makalah di aplikasi Zoom secara live dan secara face to face. Dan itu menurut saya sangat merepotkan sekali karena ketika itu ternyata guru harus mempersiapkan dari jam 8 pagi sampai jam 10 barulah sidang tersebut dimulai, karena harus mempersiapkan bagaimana ini bisa masuk atau tidak aplikasinya dan sebagainya, diuji coba lah sampai jam 10 pagi. Kemudian setelah jam 10 pagi ternyata memang anak-anak sudah mempersiapkan. Nah, ini di sini kendalanya juga ada. Ternyata ada anak-anak yang tidak bisa masuk ke aplikasi Zoom, ada anak-anak yang sinyalnya kurang bagus sehingga ketika prosesnya itu tidak berjalan lancar. Tetapi dari kekurangan itu semua banyak sekali kelebihannya. Yang pertama adalah ternyata dari sini ada model baru ya, kita pembelajaran baru bahwa ternyata lewat Meet juga bisa. Dan di sini kita bisa mengaplikasikan karena dalam keadaan darurat. Kelebihannya banyak sekali, tapi di sini memang harus diperlukan kerja keras dari para penguji. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada penguji-penguji SDN Unggulan Kuningan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu sehingga dapat terlaksananya proses sidang makalah online ini. Nah, setelah selesai ternyata ditutup jam 1 siang itu sudah selesai online, ternyata masih ada sisa anak yang belum melakukan sidang makalah. Nah, oleh sebab itu ternyata besoknya belum selesai kan. Akhirnya beberapa penguji harus melakukan online lagi, yaitu lewat WA karena lewat Zoom tidak bisa. Wah, salut sekali untuk para penguji. Terima kasih, ternyata bisa meluangkan waktu sampai hari berikutnya. Oke, sekarang nilai-nilainya sudah keluar dari ruangan 1, ruangan 2, dan ruangan 3. Dari ruangan 1 diambillah satu terbaik. Saya ingin adil bahwa di ruangan 1 diambil satu terbaik, kemudian ruangan 2 diambil satu yang terbaik, dan ruangan 3 diambil satu yang terbaik. Kemudian baru dirankingkan siapa yang nilainya paling besar. Oke, yang selanjutnya saya akan mengumumkan untuk juara ketiga. Nah, untuk juara ketiga saya di sini sebenarnya ketika latihan sudah nampak sekali dia sangat percaya diri ketika melakukan proses ini, melakukan latihan sidang makalah ini sudah terlihat bahwa dia sangat sudah mahir dalam komunikasi dan yang sebagainya. Tapi sayang sekali di sini dia harus menjadi juara ketiga karena memang tidak dipraktekkan secara langsung, tetapi poinnya bagus ya gitu. Jadi dia layak mendapatkan juara ketiga. Maksudnya poin di sini adalah kepercayaan dirinya, suaranya dan sebagainya, itu intonasinya sudah bagus ketika proses sidang makalah. Juara ketiga adalah Fauzan. Oke, juara ketiga adalah Fauzan. Untuk juara kedua pun di sini sebenarnya ketika latihan saya sangat sebenarnya pesimis untuk anak ini, tapi mungkin karena dia sangat bukan mahir ya, istilahnya dia sangat ingin sekali menunjukkan kualitasnya, padahal dia adalah yang pertama adalah sangat pemalu sekali. Di depan itu sangat untuk berkomunikasi itu sangat kurang, tetapi sekali lagi dia memiliki isi makalah yang cukup baik dan prakteknya pun sangat unik sekali. Yang juara kedua adalah Amanda Violeta ya. Juara kedua adalah Amanda Violeta. Selamat Amanda Violeta ya. Oke. Sekarang untuk juara kedua ya, tadi juara ketiga Fauzan, juara kedua Amanda Violeta, sekarang juara ketiga. Untuk juara ketiga untuk juara pertama ini saya benar-benar tidak di luar prediksi saya. Jujur saya di luar prediksi saya karena anak ini ketika latihan suara pun tidak ada. Ketika tanya jawab pun dia tidak menjawab. Tapi ketika sidang makalah luar biasa, katanya dia bisa mempraktekannya langsung. Pada saat itu juga dia meminta pengujinya untuk meminta A, dia langsung mempraktekannya dengan sangat bagus sekali. Wah, kira-kira siapa ya yang juara pertama? Oke.
juara pertama sidang makalah SDN unggulan tahun 2019 tahun 2020 adalah Putri Rahma Cantika. Oke. Seperti yang Bapak lihat di sini, sebenarnya Putri ini memiliki isi makalah yang sangat biasa sekali, sangat biasa, tidak menonjol sama sekali. Bahkan gambar pun di sini tidak ada. Gambar pun maksudnya tidak sedetail. Mungkin gambar ada tetapi tidak detail. Tetapi ketika saya lihat PowerPoint-nya, memang itu sangat bagus sekali. Jadi PowerPoint-nya itu benar-benar bisa menunjukkan bagaimana dia praktek dari organ tersebut. Organ itu dipraktekkan dengan sangat bagus sekali, dan itu dapat dilihat not-notnya itu satu per satu gitu. Wah, bagus sekali untuk Putri Rahma Cantika. Selamat ya. Sekarang untuk ujian sidangnya. Nah, ketika ujian sidangnya juga kata penguji, jadi dia ketika disuruh menunjukkan not A, not B, not C, not D itu bisa dilakukan, dan itu sangat luar biasa. Berarti untuk Putri ini selamat ya. Juara pertama sidang makalah di SDN unggulan Kuningan. Ketiganya juga selamat. Yang lainnya jangan berkecil hati, bukan berarti jelek, bukan berarti tidak bagus, tetapi mungkin di sini kita mengambil yang terbaik ya, gitu, yang mengambil yang terbaik. Bapak yakin semuanya juga bagus ya. PowerPoint-nya juga sangat bagus sekali, hebat, luar biasa. Terus pas saat tanya jawab juga bisa menjawab, tetapi di sini kita mengambil yang terbaik gitu dari beberapa anak. Oke, selamat ya untuk 3 anak itu. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Buat anak-anakku semuanya, yang bagi kalian yang memiliki tetangga, yang memiliki adik, yang memiliki saudara yang ingin mendaftarkan diri ke SDN unggulan, silahkan untuk klik link pendaftaran di bawah ini. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Satu lagi, jangan lupa subscribe channel ini agar bisa mengudara terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.